Mengapa orang murtad? Mengapa orang meninggalkan kekristenan? Mengapa orang meninggalkan Kristus Yesus? Saudara, beberapa menit ini saya berbincang dengan saudara. Saya mengajak saudara, kita sama-sama bershare. Kita sama-sama untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Saya di sini, saudara di sana, dan kita membahas mengapa orang-orang murtad dari kekristenan ataupun orang-orang meninggalkan Yesus Kristus. Mengapa? Saudara, dengar baik-baik. Dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik. Kalau kita lihat ataupun mungkin saudara mengalami, ya, yang melihat video ini mungkin mengalami mengenai kemurtadan. Kenapa toh kamu murtad? Kenapa kamu meninggalkan Kristus? Kenapa kamu meninggalkan kekristenan? Ya. Dan hari ini coba kamu pikirkan, apa alasan kamu? Kenapa kamu murtad? Kenapa kamu meninggalkan kekristenan? Kenapa kamu meninggalkan Yesus Kristus? Selama beberapa menit ini, melalui video ini, saya berbicara kepada saudara semua. Ataupun ada orang-orang yang saat ini menonton dan saudara kepikiran untuk meninggalkan Kristus lagi, gitu. Bagus kalau saudara melihat video ini. Bagus banget. Dan hari ini saudara, ketika saudara yang melihat video ini adalah orang-orang yang meninggalkan Kristus atau meninggalkan kekristenan, ataupun saudara yang sementara ada kepikiran untuk meninggalkan Kristus, ini video yang tepat bagi saudara, ya. Coba saudara berikan waktumu, berikan hatimu hari ini, kita share, ya, heart to heart, face to face. Bukan share apa yang aku ingini, tidak. Tetapi kita berbicara tentang firman Tuhan. Bagaimana dan mengapa orang-orang murtad. Murtad. Bagaimana dan mengapa orang-orang murtad. Saya akan mengutip dari firman Tuhan, ya, dalam Alkitab, di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-21. Ya, coba saudara buka Matius pasal 13 ayat 21. Kalau saudara dengar alasan-alasan dari orang-orang yang murtad itu, ada yang berkata karena pendetanya begini, karena begini, karena begini, karena begini, karena aku melihat ini, karena ini. Banyak sekali, ya. Bahkan yang mengatakan karena Alkitabnya tidak asli, ya, karena Tuhannya 3, gitu. Banyak sekali alasan-alasan orang untuk murtad, betul? Banyak sekali. Tetapi apakah itu alasannya? Tidak. Bukan itu alasan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan. Terus apa dong? Apa alasannya? Buka dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan dari sini, ya. Apabila datang dari atas dulu. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, ya, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Alkitab di dalam Matius pasal 13 ayat 21. Orang yang murtad itu karena apa? Karena ia tidak berakar. Ini jawabannya. Karena orang yang murtad itu adalah orang yang tidak berakar. Apa maksudnya orang yang tidak berakar? Saudara, kalau saudara perhatikan tanaman, ya, sebuah tanaman itu ditanam di tanah yang baik, betul? Betul.
Tidak ada orang yang menanam tanaman di atas batu, nggak ada. Pasti di tanah yang subur, tanah yang baik. Nah, ketika tanah baik itu di mana tempat tanaman itu ditaruh, tanaman itu bisa tumbuh, bisa ya bercabang, subur, dan akhirnya berbuah. Kenapa? Kenapa tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, subur, bercabang, dan menghasilkan buah? Mengapa? Karena berakar. Coba kalau tidak ada akarnya, pasti mati. Nggak mungkin tidak. Karena akar itu sumber ya untuk mengambil nutrisi di dalam tanah, menyalurkan ke setiap bagian pada tanaman itu. Jadi yang mengambil nutrisi itu adalah akar. Akar yang menyalurkan semuanya kepada bagian tanaman itu. Jadi betapa pentingnya akar itu. Betul, betul sekali. Jadi ketika tanaman ditanam, untuk menghasilkan akar, dia punya proses. Proses. Nggak langsung tuk. Tidak. Proses. Proses akan menumbuhkan akar. Tetapi syaratnya adalah jangan kau cabut-cabut gitu. Jangan kau cabut, tanam lagi, cabut, tanam lagi. Itu nggak akan bisa berakar dengan baik. Tetapi ketika engkau menanamnya di tanah yang baik, dia akan berakar. Proses dia akan berakar, semakin dalam akarnya. Begitu juga dengan kita, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 13 ayat 21. Kenapa orang murtad? Karena orang itu tidak berakar. Kalau kita lihat, akar di dalam teks asli Yunaninya adalah rizan, yang berasal dari kata rizo atau riza. Artinya apa? Artinya sumber ataupun akar. Nah, jadi kalau kita tidak berakar, pasti kita tidak akan bisa kuat. Nggak kuat. Kita tidak berakar, iman kita tidak berakar, rohani kita tidak berakar, itu berarti kita pasti mati. Gitu. Nggak kuat ketika ada tantangan datang, ketika ada sedikit kondisi dalam proses itu datang, kita layu, mati. Kenapa kita nggak berakar? Kenapa kita nggak berakar? Karena kita tidak melekat kepada sumber hidup kita. Siapa sumber hidup kita? Firman itu, Allah itu. Kita tidak mau untuk mengisi, kita tidak mau untuk terus berada bersama firman itu. Allah itu, Yesus Kristus, Roh Kudus, tidak mau kita hidup di dalam pimpinannya. Kita tidak mau hidup melekat pada firman-Nya. Firman-Nya, kita tidak mau tinggal dalam firman-Nya. Kita nggak mau firman-Nya di dalam diri kita. Jadi kita nggak berakar. Kita nggak berpegang kepada firman-Nya. Kita nggak mau merenungkan firman-Nya. Kita nggak mau bertahan dalam firman kebenaran itu. Makanya kita nggak berakar. Makanya kenapa orang murtad? Ya karena mereka nggak berakar. Nggak berakar mereka. Ini jawabannya, simple. Ya, tetapi berbahaya kalau tidak berakar. Apa berbahayanya? Pasti mati. Lambat laun pasti mati. Ibaratnya seperti tanaman. Kalau tidak ada akarnya, lambat laun tanaman itu pasti mati. Percayalah pada firman Tuhan. Percayalah pada firman Tuhan. Jadi kenapa orang meninggalkan Yesus Kristus? Kenapa orang meninggalkan kekristenan? Karena orang tersebut tidak punya akar. Kenapa tidak punya akar? Karena tidak melekat pada sumber hidup kita, yaitu Allah itu. Allah yang hidup. Firman-Nya tidak kita ada di dalamnya, dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Dan
kita tidak mau dengar-dengaran kepada pimpinan Roh Kudus. Itu dia. Ketika proses datang penindasan atau tantangan, kita meninggalkan Kristus. Ya, berbahaya sekali. Jadi orang-orang kenapa murtad? Karena dia tidak berakar. Wajar mereka murtad karena tidak ada akarnya. Jangan ikuti, jangan tiru, berbahaya sekali. Coba periksa dirimu, apakah engkau sudah berakar atau belum? Ya, salam dari saya, Uncle Mandil. Tuhan Yesus memberkati.